Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Saat ini ikhwan dan akhwat, saya tengah berada di salah satu masjid di bilangan Ciputat. Tepatnya di Kandang Jurang. Dan saya berada di Masjid Taqwa Nanjar, Yayasan Baituna di Jalan Cendrawasih, Sawah Baru, Ciputat. Di pagi hari ini kita akan sedikit berbincang dengan salah satu pembina pondok pesantren Darul Quran Yayasan Baituna, Ustadz Umar Ibrahim. Dan tentu saja kita akan sedikit mendapatkan ilmu dari beliau tentang pondok pesantren, masjid, dan ilmu beliau. Mari terus ikuti saya dalam program Sahur Bersama Tokoh. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama kami. Saya Abi Agus ditemani teman-teman para pejuang dakwah, ada Obi dan juga ada Imam dalam program Sahur Bersama Tokoh. Pada pagi hari ini ikhwan dan akhwat, kami berada di Masjid Taqwa Nanjar, Yayasan Baituna. Yayasan Baituna. Tepatnya di daerah Ciputat, Kampung Sawah. Kampung Sawah. Bintaro. Dekat dengan Kandang Jurang. Ya, Jurang Mangu. Jurang. Aduh. Baik, ikhwan di pagi hari ini kita bersama Ustadz Umar Ibrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Kalau pagi-pagi kegiatannya apa sih? Seperti biasa kita bangun sahur ya. Nah, biasanya sekitar jam 3 pagi. Kemudian para santri, saya kadang-kadang ditemani oleh keluarga untuk bersama-sama mempersiapkan diri untuk sahur. Habis sahur, biasanya sebelum subuh kita sudah ke masjid. Sebagaimana sunnah Nabi, bahwa kita ada kegiatan mengaji Al-Quran ya. Yeah. Karena memang ponpes kami ini kan ponpes tahfidul Quran. Jadi digunakan untuk itu. Sampai menunggu sholat subuh datang. Habis sholat subuh berjamaah selesai, biasanya kita selama santri belum pulang, ya, itu mereka melakukan murojaah, yaitu mengulangi hafalan-hafalan yang mereka sudah hafal bersama dengan gurunya. Kita ada guru tahfidz namanya Ustadz Ali Khalidin. Ada juga Ustadz yang lain, Ustadz Ali Ismail, dan Ustadz-Ustadz yang lain. Nah, ya. Dan seperti biasa juga di luar Ramadan dan bulan Ramadan khususnya, biasanya selama mereka belum pulang ke kampungnya masing-masing, biasanya kalau pagi jam 8 begini, itu biasanya mereka belajar dengan Ustadz Ali Ismail, yaitu belajar untuk bisa membaca kitab kuning. Kitab kuning? Iya, karena terus terang aja pondok pesantren ya, khususnya di wilayah Jakarta. Ini pondok pesantren untuk putra atau putri? Untuk putra, sementara ini untuk putra. Dan doakan insya Allah bila Allah memberikan rezeki kepada kita, kita akan membuat pondok lain untuk putri, insya Allah. Ada berapa? Kapasitas kita itu sekitar 45.
Tempatnya memang agak besar, tapi memang bisa menampung 45 karena setiap satu santri satu tempat tidur. Satu kamar maksimal 4 anak. Dan masuk di sini dites begitu? Mereka dites, bila mereka lulus tes, maka mereka dibebaskan dari biaya apapun. Tesnya apa saja? Ya, satu, kalau menggunakan program yang lama ya, kita punya program namanya Pasca Alia, jadi mempersiapkan diri anak-anak untuk memasuki perguruan tinggi. Program kita 1 tahun 30 juz. Yang penting mereka punya ijazah aliyah atau syaraf, plus bacaan Al-Qur'annya, tahsinnya harus bagus. Karena begitu masuk di sini mereka sudah harus memulai menghafal. Nah, alhamdulillah, ya walaupun tidak semuanya 30 juz, tapi minimal ya 17 juz, 20 juz. Tapi kita janjikan kepada para calon mahasiswa, kalau mereka hafal 30 juz selama 1 tahun, dan insya Allah bisa masuk di salah satu perguruan tinggi yang di dekat dengan kita. Karena saya ketepatan di UIN ya, sama di PT IKI, atau mungkin di Jamiatul Khair. Kalau mereka masuk dan lulus, kita akan carikan wali mahasiswa. Jadi mereka bisa kuliah gratis atas biaya Baituna atau melalui Baituna. Jadi wali mahasiswa nanti akan memberikan itu kepada Baituna untuk disalurkan kepada anak-anak kita yang mereka hafal 30 juz. Baik. Kemudian untuk konsep pendidikannya di sini apa sih? Nah, ketepatan kita sekarang ini punya program baru. Program yang baru saya sebutkan ini berhenti. Berhenti tapi tetap anak-anaknya ada ya. Ya. Kita kan dalam Islam nggak boleh ingkar janji. Iya. Yang kita janjikan harus kita penuhi. Iya. Iya. Biar anak-anak nanti akan jadi seorang ulama. Ya. Ulama kan susah. Kalau jadi ustadz gampang. Ya. Itu agar supaya mereka nanti melalui proses kejujuran ini, mereka akan menjadi orang yang pintar dan jujur, khususnya kepada umat. Iya. Nah, ini program kita baru adalah program pondok pesantren setaraf aliyah. Jadi berarti yang diterima adalah anak-anak yang lulus sanawiyah atau SLTP. Sama syaratnya, yang penting dia lulus SLTP dan tesnya adalah tahsin. Bacaan Al-Qur'annya bagus. Alhamdulillah ini baru mau dimulai. Baru gelombang pertama nih. Jadi gelombang pertama ini mereka belum selesai SLTP, yang tertarik untuk mendaftar dari seluruh Indonesia sampai hari ini diperkirakan 28 anak. 28. Nah, saya semoga aja nanti gelombang yang kedua, berarti nanti itu mereka setelah selesai SLTP bisa lebih besar. Makin banyak yang mendaftar, kita akan seleksi lebih ketat dengan harapan maksimal kita akan terima sekitar 30 karena kapasitasnya nggak mungkin melebihi daripada apa namanya tempat tidur betul yang ada. Di sini free, Ustaz? Free. Kita punya moto di sini, memberi tidak meminta. Memberi tidak meminta. Sampai sekarang ya, sampai sekarang ini kita tidak pernah Baituna mengajukan proposal kemana saja. Baituna tidak pernah dalam acara-acara begini meminta bantuan kepada siapa saja. Lalu kemudian pendananya dari mana? Nah, ini di sini. Ternyata banyak ustadz-ustadz di Jakarta ini yang mau datang dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan waktunya, bahkan dengan uangnya. Nah. Kalau kita bicara masalah pendidikan, ya, apalagi ini modelnya tahfiz ya, pesantren banyak santri. Kurang lebih ada 20 anak. Dan di sini free. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan, di mana pendanaannya, Ustaz? Dari mana begitu? Baik. Insya Allah hari ini 20 akan datang, akan lebih banyak lagi. Ya. Yayasan Baituna yang diketuai oleh Pak Abdullah Al-Jufri. Saya sebagai pembinanya. Dan ada pembina yang lain yaitu Ustadz Husain Alatas, Ustadz Hamzah, Ustadz Fauzan. Itu kita punya moto di sini, memberi tidak meminta, secara duniawi ya. Nah, jadi di pengajian kita yang setiap bulan tuh hari Sabtu terakhir yang hadir sekitar 500 lebih, itu tidak pernah ada kata-kata minta bantuan secara materi, nggak ada. Memang itu moto kita.
Dan kita juga Yayasan Baituna tidak pernah mengajukan proposal ke siapapun, negara manapun, partai manapun, ormas manapun. Jadi untuk minta bantuan. Di saat banyak lembaga-lembaga sekarang yang mereka bersandar pada instansi tertentu, justru Baituna beda. Jadi Baituna bisa dikatakan independen begitu. Saya tidak mengatakan Baituna, saya yakin ada lembaga yang lain seperti ini. Ya. Karena cuma kami memang lebih cocok dengan membuat mutu seperti itu. Ya. Yeah. Dan kita punya ustadz-ustadz hebat yang mereka bukan cuma datang membawa ilmunya, menyisihkan waktunya, tapi mereka juga kadang-kadang membawa uangnya. Datang ke sini tanpa harus kita minta. Nah, sekarang kenapa kita punya mutu seperti itu? Terus terang, dalam dunia pendidikan itu, pendekatan metodologi kadang-kadang lebih fasih daripada materi. Jadi kami mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, tetapi bagaimana juga mempunyai cara berpikir Qurani, sikap Qurani. Nah, salah satu di antaranya adalah berpikir Qurani, bersikap Qurani adalah mempunyai sikap memberi lebih besar daripada mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi waktu dia berada di dunia. Jadi kita ingin santri-santri kita ini setiap ketemu dengan siapapun selalu yang difikirkan apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa kami berikan. Dan itu ditanamkan oleh para ustaz-ustaz yang memberikan materi kepada para santri di sini. Kami hanya ingin mengikuti ya. Jadi saya kira itulah yang kami teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia. Mereka berdakwah dengan sikap memberi. Makanya tidak heran orang yang mempunyai sikap seperti ini biasanya akan lebih diterima oleh masyarakat yang ditemuinya. Kami ingin santri-santri kami nanti insya Allah memberikan nuansa yang Qurani untuk perkembangan dakwah di Nusantara dengan hafal Quran, memahami Al-Quran, berpikir Qurani, berjiwa Qurani. Salah satu sikap yang ditonjolkan adalah memberi dan memberi. Insya Allah. Baik. Ustaz, saat ini kesibukannya juga sebagai dosen pasca sarjana. Nah, ini kan juga banyak menghadapi para mahasiswa. Kemudian dari berbagai macam latar belakang, gitu kan. Kemudian Ustaz juga sering mengadakan diskusi-diskusi. Apa yang kemudian membuat Ustaz tertarik dengan dunia pendidikan di kampus? Ya, saya alhamdulillah sudah 40 tahun sebagai seorang pengajar ya. 40 tahun? Iya, kalau saya katakan pendidik terlalu berlebihan. Nggak tahu saya ini pendidik atau tidak, tapi yang jelas saya hanya mentransfer ilmu kepada mereka. 40 tahun? Wallahu a'lam ya. Saya tidak boleh menilai diri saya kalau ada kelebihan. Dan saya awali mengajar dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi memang saya guru karir. Yang belum saya jadi guru TK. Nah, ya, saya ingin jadi guru TK. Nah, sekarang sudah waktunya saya mengajar S2, S3. Iya. Nah, muat saya ada satu hal yang menyenangkan. Karena saya bertemu dengan ustadz-ustadz. Karena saya mengajar, saya dosen UIN tapi diperbantukan di PT IKI. PT IKI itu gudangnya ustadz-ustadz dari berbagai macam kelompok. Kelompok apapun ada. Di UIN ya? Iya, ada ahli sunnah wal jamaah, ada yang bukan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah al jamaah dengan berbagai macam ragamnya, ada semuanya. Dan saya mengajar satu mata kuliah yang memang menarik, yaitu terkait dengan pemikiran. Iya. Jadi pasti mata kuliah itu akan menyebabkan kelas itu menjadi hangat. Tetapi dengan semangat melihat umat Islam itu ada satu, perbedaan itu adalah hal yang wajar, tapi tetap dalam satu bingkai yang tidak keluar dari Al-Quran. Saya terus terang aja, tidak ada satu taman yang paling indah kecuali waktu saya mengajar di kelas dengan keberagaman ustadz-ustadz tadi. Saya mencintai kerjaan ini. Itu alam lain. Ini alam pondok, alam lain. Gitu, alam ya. lain. Tapi Iya. ternyata bisa mengcombine itu menjadi sesuatu yang lebih menarik. Saya di waktu masih mondok tahun 73 di pondok pesantren di Bondowoso, saya belajar kitab Ta'lim Muta'alim.
katanya ngajar itu menambah ilmu. Terus terang aja, mengajar para mahasiswa yang beragam ini menambah ilmu bagi saya dan menambah wawasan khususnya tentang masalah persatuan Islam dan persaudaraan Islam. Baik. Iya. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Ustadz Umar Ibrahim, dan saat ini kita berada di Masjid Taqwa Nanjar, Yayasan Baituna ya, Ustadz. Dan di pagi hari ini masih dalam program Sahur Bersama Tokoh. Tadi kita bicara tentang masalah santri, kemudian program yang ada di pesantren ini, kemudian dari mana pendanaannya, dan ternyata memang pendanaannya dari para dermawan, bisa dikatakan seperti itu. Ya, tanpa kita Tapi meminta. mereka punya moto yang menarik, para ikhwan dan akhwat, yaitu motonya adalah memberi tapi tidak meminta. Ini sesuatu yang sangat jarang yang diterapkan di berbagai lembaga pendidikan. Nah, tadi terakhir kita bicara tentang masalah persatuan Islam. Karena Ustadz Umar Ibrahim ini juga salah satu dosen pasca sarjana UIN untuk program S2 S3 ya. Pasca sarjana UIN yang diperbantukan di PT IKI. Bukan di PT IKI, dan pernah menjadi santri ternyata di pondok pesantren di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Bondowoso, Bangil. Nah, Bondowoso, Bangil. Dan mungkin saya ingin bertanya, Ustaz, pengalamannya apa dulu menjadi santri? Kalau sekarang jadi pembina santri, tapi kan sebelum menjadi pembina santri pernah jadi santri dulu. Pengalamannya apa jadi santri? Ya, saya berawal dari keluarga yang tidak mampu ya. Dan ada satu jiwa yang ditanamkan oleh ayah saya dari sisi keilmuan ya. Ilmuwan. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita dapat. Nah. Jadi oleh karena itu tuh melahirkan satu sikap belajar dan belajar tanpa harus memikirkan hasilnya apa gitu. Iya. Karena hasil bukan urusan kita. Ini maaf nih, bukan saya ingin menyombongkan diri. Di pondok waktu itu ada program tamat itu sekitar 8 sampai 9 tahun. Tapi alhamdulillah dengan jiwa ini cuma belajar 4 tahun setengah, bukan tamat saya, tapi saya mengajar. 4 tahun setengah. Ya, dan di pondok itu juga yang saya ajar sekarang sudah jadi doktor dan lain sebagainya. Dorongannya apa? Bisa itu tadi. Dorongannya hanya sesuatu yang ada dari dalam. Bahwa kita di pondok ini tugasnya hanya belajar, nggak lebih dari itu. Belajar jelas, mengamalkan ya sebagai seorang muslim. Apa-apa yang harus kita amalkan, hanya itu aja. Nggak pernah berpikir nanti saya akan jadi seorang ustadz, berada di mana, nggak. Yang saya pikirkan cuma belajar dan belajar. Karena saya yakin sebagai seorang muslim, dan ditanamkan oleh ayah saya adalah guru saya yang pertama, dan ustadz-ustadz saya, bahwa siapapun yang bertakwa, termasuk kan belajar ilmu Al-Quran itu bertakwa. Iya. Dan sabar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita dua hal. Pertama adalah jalan keluar atas segala urusan kita, dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki. Apapun bentuk rezeki itu, tidak harus uang, termasuk podcast ini adalah sebuah rezeki, lahan kita untuk berdakwah, ya nggak? Yang sebelumnya tidak disangka-sangka bagi saya, yaitu dari arah yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Pondok ini namanya apa? Kita namanya Darul Quran Baituna. Darul Quran Baituna. Ya, kalau Nanjar ini, Taqwa Nanjar ini nama masjidnya. Semestinya yang lebih kita tonjolkan adalah bukan nama masjid, tapi nama pondok kita. Pondok pesantren. Lebih enak kalau dikenal sebagai Darul Quran Baituna. Darul Quran. Nah, di dalam Darul Quran ada masjidnya. Karena masjid ini kan masjid wakaf dari seseorang yang ketepatan mewakafkan atas nama almarhumah istri beliau, namanya Nanjar. Ya, kita harus jujur, kita kasih nama Masjid Taqwa, ada Nanjarnya di sini. Jadi Nanjar ini nama seorang ibu begitu. Seorang ibu yang baik, yang ketepatan bersuami dari suami yang baik pula. Jadi ini adalah merupakan satu bangunan, masjid ini adalah
diwakafkan dan diberikan untuk umat atas nama almarhumah istri beliau. Tapi orang-orang di sini mungkin mengenalnya di sini Masjid Taqwa Nanjar ya. Dulu bahkan bukan Taqwa Nanjar, malah yang dikenal adalah Masjid Nanjar. Tapi kita selalu berusaha kepada masyarakat, kita beritahu bahwa ini Baituna. Iya, Baituna. Baituna artinya rumah kita. Muslimin dengan keanekaragamannya silahkan sholat di sini. Nggak akan dibatasi dan mereka tidak akan diplototin kalau berbeda gitu ya. Ada pesantrennya Darul Quran Baituna. Iya. Taqwa Nanjar. Baik. Ustaz, saya tertarik dengan tadi apa yang saya sampaikan tentang persatuan. Di tengah keanekaragaman bangsa ini, di tengah keanekaragaman umat muslim gitu kan, tadi saya juga menyebutkan banyak sekali pemahaman di negeri ini. Ahlussunnah wal Jamaah pun banyak sekali macamnya gitu. Iya, iya. Sebenarnya apa tantangan kita saat ini, Ustaz? Ketika kita melihat persatuan umat Islam di negeri ini. Iya. Yang menurut saya, Iya. yang perlu ditata adalah pola pemahaman dan pola pemikiran. Nah, khususnya terkait dengan memaknai istilah ahli sunnah dan ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah. Ada ahli sunnah Dan ada ada ahli sunnah ahli wal jamaah. Kita kan kadang-kadang pemahaman kita lebih banyak didasarkan kepada perkembangan historis yang ada sekarang ini. Kan segala sesuatu yang sudah berlalu itu namanya sejarah kan. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada makna ahli sunnah, karena maka ahli sunnah di waktu itu sesuai dengan sunnah Nabi dikatakan ma'alaihi ana wa ashabi. Apapun yang saya lakukan dan dilakukan oleh sahabat-sahabat saya. Nah, ternyata perbedaan itu sudah ada sejak zaman sahabat dalam memahami apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi siapapun orang yang mengikuti Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, wa Imam Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah dengan keanekaragamannya, ya enggak? Nah, Maka kita katakan itu sebagai ahli sunnah dari apapun nama mereka. iya. Iya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Masjid Taqwa Nanjar Yayasan Baituna. Nanjar ternyata adalah nama seorang ibu yang memang mewakafkan tanahnya untuk suaminya. Mewakafkan. Oh iya, untuk menjadi sebuah masjid dan ada pesantren Darul Quran Baituna gitu Ustaz ya. Dan mari kita masuk ke dalam masjid, kita lihat di dalam ini ada acara apa saja? Kalau untuk ini masjid ini kosong, para santri kita sedang belajar dengan Ustadz Ali, Ustadz Ali Ismail, yaitu mempelajari bagaimana cara membaca kitab kuning. Baik. Ya. Baik. Silahkan kalau jadi mau. Ada pelajaran kitab kuning ya. Baik, akhwat. Mari kita bersama ikuti masih dalam program sahur bersama tokoh. Bismillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di dalam Masjid Taqwa Nanjar. Dan Ustaz bisa diceritakan saat ini masjid ini bagaimana? Jadi pertama kali di waktu dilimpahkan amanahnya kepada Yayasan Baituna, masjid ini seperti ini, model seperti ini, walaupun ada renovasi-renovasi agar supaya kelihatan lebih bagus ya. Ada tambahan-tambahan. Kemudian tambahan yang paling besar adalah pendopo di depan tadi. Di depan ada pendopo. Dulu saya tidak tahu alasannya kenapa ya masjid ini sepi. Tetapi alhamdulillah di bawah Yayasan Baituna itu kalau maghrib bisa sampai 4 shaf. Parkir juga penuh. Biasanya mereka menunggu sampai isya. Subuh pun sampai 2 shaf, 3 shaf. Ya, masyarakat lebih banyak ketimbang santri. Santri kan nggak banyak atau misal. Dan kita ada pengajian-pengajian yang menggunakan masjid ini. Juga pengajian masjid-masjid taklim anak muda-muda di sini itu bergabung di tempat ini. Saya berharap insya Allah di kemudian hari pengajiannya akan lebih bagus. Yaitu tadi kembali pada moto kita ingin memberi yang terbaik kepada masyarakat. Iya. Ya. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita.
Dan memang setiap bulannya Ustadz Husain Alatas juga mengisi di sini ya? Baik, ya. Setiap bulan Ustadz Husain Alatas, Ustadz Hamzah, Ustadz Fauzan, kadang-kadang Pak Heri juga. Ya. Itu hari Sabtu yang terakhir, itu ngisi di sini. Mulai dari jam 8.30 sampai zuhur. Untuk bulan Ramadan ini juga biasanya ada? Bulan Ramadan kita ada kegiatan hampir tiap hari untuk masyarakat ya, tadarusan ya. Dan biasanya nanti kita ngadakan biasanya pada hari-hari tertentu seperti nuzulul Quran dan lain sebagainya. Dan insya Allah bulan Ramadan ini akan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Insya Allah. Ya. Dan biasanya ada program Qiyamul Lail di Masjid Takwa Nanjar? Tahun yang lalu belum. Ya. Tahun ini insya Allah kita akan adakan program Qiyamul Lail dan digabungkan juga dengan kegiatan tahfidz. Karena kan pondok pesantren kita adalah concern di bidang tahfidzul Quran. Dan kita berharap di kemudian hari di Ramadan ini insya Allah kita akan kerjasama dengan banyak lembaga-lembaga tahfidz untuk menggunakan tempat ini bersama-sama. Sahur bersama, buka bersama, kemudian program 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tiap hari kita adakan buka bersama. Free dari Baituna atau siapapun yang membantu Baituna tanpa kita meminta. Ya, walhasil sebanyak apapun yang Allah berikan, kita berusaha sebanyak apapun kita berikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Untuk program itu 10 hari menjelang akhir Ramadan juga ada? Ada insya Allah. Ada kita itu yaitu program-program khususnya malam-malam ganjil ya. Iya. Malam-malam ganjil, dan biasanya kita lakukan yaitu kegiatan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail dibimbing oleh ustadz atau dibimbing oleh santri kita. Kan santri-santri kita ini saya nggak tahu disebut ustadz atau tidak. Alhamdulillah mereka sudah hafal 30 juz, 20 juz. Mereka juga mahasiswa, mereka juga aktivis juga, atau misal kita libatkan itu. Insya Allah sudah layak mungkin menyandang gelar Ustadz. Iya, insya Allah. Karena sudah hafiz. Iya, terserah masyarakat lah dipanggil Ustadz atau tidak. Yang penting kan kita memberi. Iya. Mau disebut Ustadz, mau dipanggil apa aja, terserah. Itu misal. Tapi kalau kita bicara Masjid Takwa Nanjar ini berapa sih luasnya? Tanah secara menyeluruh adalah 4.500 meter persegi. Saya tidak tahu persis luasnya masjid ya. Yang tahu adalah ketua yayasan. Saya kan di sini sebagai pembina, belum sempat tanya. Baik, Ikhwan dan Akhwat, kita nanti akan berbincang lebih dalam lagi, dan kami berharap Anda tetap masih bersama kami dalam program Sahur Bersama Tokoh, Ziarah Masjid Takwa Nanjar, Yayasan Baituna. Yayasan Baituna. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Abi Agus ditemani para rekan-rekan pejuang dakwah, ada Robi dan Imam, dan juga rekan-rekan para pejuang dakwah yang ada di berbagai daerah seperti di Sukabumi, Semarang, dan juga di Batam. Di pagi hari ini masih dalam program Sahur Bersama Tokoh, sebuah program yang menghadirkan ustadz, ulama, habaib, kemudian tokoh masyarakat ataupun ahli akademis yang hadir menemani ikhwan dan akhwat dalam bersantap sahur di bulan Ramadan. Dan lokasi kita saat ini berada di Masjid Takwa Nanjar Yayasan Baituna, gitu ya Ustaz ya. Baik, kalau tadi kita bicara panjang lebar tentang masjid ini, dan kemudian kita juga bicara tentang latar juga salah seorang santri. Ustadz, kalau kita bicara yang agak sedikit kekinian begitu ya, kalau kata anak-anak sekarang zaman now,
Ya. Zaman now. Apa sebenarnya tantangan umat Islam saat ini, Ustadz, di tengah keanekaragaman yang begitu banyak sekali pemahaman, begitu banyak sekali perbedaan? Baik. Saya ingin memulai dengan mengupas istilah zaman now ya. Zaman itu bahasa Indonesia yang terambil dari bahasa Arab. Now itu adalah bahasa Inggris. Itu menggambarkan bahwa zaman ini adalah krisis kepribadian. Nggak jelas. Ya. Apakah zaman yang berasal dari sebuah bahasa yang tadi saya sebutkan, now juga gitu, ya nggak, berasal dari bahasa Inggris. Makanya generasinya disebut dengan generasi micin. Jadi generasi yang pada dasarnya bukan pada umumnya ya, banyak person-person yang luar biasa. Jadi mereka yang pada dasarnya menjadi hebat secara instan, tetapi kehebatannya itu tidak dibangun atas dasar kepribadian Qur'ani. Kalau kita Muslim, Qur'ani. Karena memang Al-Quran ini kan kitab yang mengajarkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, di sini otomatis tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan formal maupun tidak formal, ustadz-ustadz, pendidik-pendidik dan pengajar-pengajar, bagaimana menjadikan anak-anak didik kita, khususnya umat Islam ini, yaitu mempunyai kepribadian yang Qur'ani atau asy-syakhsiyah al-Qur'aniyah, sehingga dia mempunyai pola berpikir yang Qur'ani juga, yang wawasannya adalah rahmatan lil alamin. Ini tantangan kita. Baituna atau Darul Quran Baituna berusaha, walaupun kecil berusaha, saya yakin bersama dengan lembaga-lembaga yang sama, untuk menjadikan anak-anak yang secara real memang hidup di zaman now, tapi tidak menjadi generasi micin, tapi generasi yang Qur'ani. Kira-kira demikian. Generasi Qur'ani. Dan ini yang kemudian dicetak oleh Darul Quran Yayasan Baituna. Itu program kita yang terpenting. Cetak itu. Yeah. Yang artinya kemudian bahwa diharapkan para santri setelah keluar dari Darul Quran Yayasan Baituna ini bisa menjadi Al-Quran yang berjalan, bisa menyebarkan rahmatan lil alamin. Itu harapan Yayasan Baituna dan harapan semua yayasan-yayasan Islam di seluruh dunia. Ya, bukan satu hal yang khas untuk Baituna, tapi semua yayasan-yayasan Islam di seluruh dunia harus bisa menjadikan anak didiknya sebagai generasi sebagaimana yang pernah dibentuk oleh Nabi Muhammad. Generasi Qur'ani dan berakhlak Qur'ani, berfikir Qur'ani, bersikap Qur'ani. So kalau sudah bicara Qur'ani, insya Allah kita akan bisa diterima di lingkungan kita yang kecil dan bisa diterima dalam lingkungan yang bersifat global seluruh dunia. Karena Al-Quran mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin saja. Nah, Ustadz, ini kan saya termasuk generasi sekarang. Terkadang kita juga bingung, Ustadz, ketika kita ingin berguru karena terlalu banyak ustadz, terlalu banyak ulama, gitu ya. Kira-kira bagi kita generasi-generasi saat ini, siapa yang harus kita ikuti, Ustadz? Karena yang ustadz ini ngomong ini, ustadz ini ngomong ini, ustadz ini ngomong ini, ulama ini ngomong ini, jadinya kadang-kadang kita, oh yang benar tuh yang ini, oh yang benar yang ini salah gitu. Ini gimana, Ustadz? Baik. Itu sebuah tantangan ya, khususnya di media sosial ya. Yeah. Seorang ustadz, mungkin saya menyalahkan ustadz yang lain di media sosial, itu misal. Ya. Yang dulunya biasanya diskusi itu di kelas yang kecil, nggak terdengar di mana-mana, tapi teknologi sekarang sudah begitu canggih, orang berbisik saja terdengar oleh dunia secara utuh, ya nggak? Bukan berarti apa yang terjadi hari ini tidak ada di zaman dahulu. Mungkin lebih dahsyat itu di zaman-zaman dulu. Yang namanya
pergumulan pemikiran, perdebatan dan lain sebagainya luar biasa dahsyatnya. Cuma sekarang ini perdebatan-perdebatan yang begitu hebat yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang hebat juga, misal melahirkan sebuah kehebohan karena apa? Disalurkan melalui sebuah media sosial yang mendengarnya kadang-kadang nggak siap untuk mendengarkan perdebatan model seperti ini. Saya tidak mengatakan salah benar, tapi menurut saya ada satu sikap yang tidak bijak, membicarakan tentang perbedaan secara terbuka yang mana nanti akan didengar oleh umat Islam, mungkin di luar umat Islam yang notabene tidak mempunyai kesiapan atau dasar-dasar pemikiran yang sedang diperselisihkan oleh ustadz-ustadz tadi, sehingga akan menimbulkan kegaduhan, kebingungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya apa yang terjadi ini kita nggak bisa menutup mata ya. So pelaku-pelakunya adalah orang-orang pintar yang disebut dengan ustadz. Nah, saya ustadz tapi nggak pintar ya, saya. Tetapi kalau itu dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut dengan ulama, saya yakin seorang ulama meskipun berbicara di hadapan siapapun tidak akan melahirkan sebuah kegaduhan. Cuma yang jadi masalah di sini sekarang, kadang-kadang kita menganggap kalau ustadz pasti ulama, sedangkan enggak. Kalau ulama pasti ustadz. Sebab ulama itu kalau kembali pada Al-Quran itu disebutkan dengan istilah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Menggunakan kalimat innama, adatul hasri. Yang bahwasanya yang takut kepada Allah. Dari ciri ulama itu takut kepada Allah. Min ibadihi, dari hambanya, itulah disebut dengan ulama. Nah, dari firman Allah ini ada dua ciri ulama yang menonjol. Pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut Mas Agus letaknya dalam hati. Ya. Mas Agus nggak pernah tahu apakah saya ini berbicara baik didasarkan pada takut kepada Allah atau takut penghasilan bulanan saya hilang atau tidak, atau misal ya enggak, Anda tidak tahu saya ulama atau tidak kan gitu kan, dan saya juga tidak tahu orang lain itu ulama atau tidak. Paling-paling saya berbaik sangka berdasarkan lahir yang saya lihat bahwa dia adalah ulama. Dan yang kedua, min ibadihi, orang disebut dengan hamba. Kalau yang bersangkutan itu dia pintar, dia mengamalkan ilmunya, ya. Dan yang ketiga, dia sangat bijak menyampaikan ilmunya kepada yang lain, sebagaimana sikap-sikap bijak yang ada pada para nabi dan para rasul. Sebab yang namanya ulama itu kalau disebut dengan hamba, berarti keinginannya dia itu betul-betul menyatu dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan Allah itu ada di dalam Al-Qur'annya. Nah, sekarang kembali. Maaf ini sebelumnya. Saya juga ustadz misalnya juga. Apakah ustadz-ustadz seperti saya dan ustadz-ustadz yang lain mempunyai sifat-sifat khosiyatullah? Kalau alim mereka alim. Amil atau tidak, wallahu a'lam. Arif, bijak dalam menyampaikan perkataannya. Nah, itu ya bisa dinilai, tapi sangat sulit lah ya. Seperti misal Pak Agus sebagai ustadz, saya ustadz, kita ada perselisihan pendapat. Misal kita tahu kalau perselisihan ini kita angkat di media sosial akan menyebabkan umat yang bersatu bisa menjadi pecah, yang pecah makin pecah. Apakah sikap saya menyampaikan perbedaan, apalagi menggunakan bahasa yang kotor, bahasa yang tidak etis, yang tidak Qurani, apakah masih bisa disebut saya yang punya sikap seperti itu sebagai ustadz yang bijak? Jawabannya tidak. Saya sebagai seorang muslim berharap ini tantangan kita tuh saja. Semoga ustadz-ustadz kita termasuk di saya akan menjadi ulama. Nah, semoga insya Allah dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Takut kepada Allah, berusaha menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah, dengan menjadi seorang alim, seorang amil, sekaligus sebagai seorang arif yang bijak dan dalam menyampaikan
pandangannya. Dan pengakuan ini atau gelar ustadz ataupun ulama ini datang dari masyarakat. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia dari masyarakat. Ustadz dalam budaya kita itu adalah siapapun yang punya keilmu walaupun sedikit, kalau dia mengajarkan kepada orang lain, dia adalah ustadz. Tapi belum tentu ulama. Belum tentu ulama. Itu ustadz dalam budaya kita. Yeah. Mungkin maaf nih, ustadz dalam budaya masyarakat Mesir lain. Ustadz itu harus doktor dulu. Maka tingkatan seorang profesor disebut dengan apa? Al-marhalah al-ustadziyah. Tingkatan keustatan. Jadi kalau seandainya kemudian ada seseorang mengatakan saya ustadz, mereka yakin kalau orang yang bersangkutan adalah betul-betul seorang profesor. Atau kalau nggak profesor, dia seorang ahli yang luar biasa dalam satu bidang. Saya ulangi lagi, ustadz itu istilah budaya. Iya, istilah budaya. Setiap daerah mempunyai istilah-istilah untuk menyebut tokohnya. Dan yang kedua, ustadz itu juga tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ada adalah al-ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Nah, apalagi disebut dengan warasatul anbiya. Berarti kan walaupun dia tidak nabi, tidak rasul, tapi ada sifat-sifat kemiripan dengan nabi. Pintar mengamalkan, bijak menyampaikan, bahasanya halus, tidak marah-marah, sopan. Kalau mengkritik orang, yang dikritik merasa tidak disudutkan, tapi makin asik bila dikritik oleh dia. Ini kan dibutuhkan satu kemampuan yang luar biasa untuk bersikap bijak seperti ini. Ya. Alhamdulillah kita jadi ustaz. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah kalau kita meniti jalan untuk menjadi ulama. Indonesia Pak Agus nggak butuh banyak ulama. Tidak perlu. Nggak perlu. 1-2 ulama cukup. Ulama itu keberadaannya, kalau ada 2 orang-orang baik, kelompok baik, semua baik kan, kadang-kadang 2 kelompok baik dua-duanya bertikai. Kalau ulama yang datang, pertikaian itu tidak akan melebar kemana-mana. Pasti dia mengatakan, masyarakat, sesama muslim itu nggak boleh berkelahi. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena jiwanya apa? Jiwanya itu adalah islah. Dimanapun dia sampaikan selalu mempunyai fungsi islah. Nah, kalau bukan ulama lain, kalau ada masalah dia nimbrung, jiwanya tidak islah, tapi mengambil keuntungan dari kegaduhan yang ada. Umat tidak membutuhkan yang seperti ini. Umat membutuhkan ulama. Ulama pemersatu. Ulama sebagai pewaris para nabi. Kalau di Indonesia ini, Ustaz, ulama yang menyatukan umat sudah banyak atau belum? Saya tidak mau menyebutkan sesuatu yang sekarang sedang berjalan ya. Karena kalau sudah menyebutkan sesuatu yang sudah berjalan ini selalu konotasinya politis. Itu urusan pribadi saya. Tapi ini kan berbicara depan umat. Ya. Kan kita harus bijak. Jangan menyampaikan sesuatu kemudian umat jadi tidak bersatu. Di sejarah kita pernah terjadi itu yang saya kenal seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, luar biasa, dengan buku-bukunya luar biasa. Dan mereka lah para ulama Indonesia. Nah ya, semestinya tokoh-tokoh yang model seperti ini harus diteladani. Dan banyak mungkin ulama-ulama yang lain mungkin saya tidak sebutkan karena kekurangan pemahaman saya atau misal. Yang saya kenal model seperti ini. Saya kira di dalam nama-nama yang tadi saya sebutkan dan yang lain-lain itu mempunyai ciri yang tadi saya katakan tadi. Alim, amil, dan arif, bijak. Karena dalam hati mereka ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz, fenomena saat ini kita melihat masyarakat haus akan sebuah ilmu. Ya. Dan apakah fenomena-fenomena ini menandakan kebangkitan umat? Ya. Saya ketepatan, maaf. Penghobi kopi,
kopi. Iya. Dan kopinya itu kopi pahit. Kopi tubruk begitu. Nggak perlu saya sebutkan, nanti jadi iklan. Dan saya bikin sendiri kopinya. Jadi justru karena pahitnya kopi itulah saya senang minum kopi. Kembali kepada permasalahan umat. Apa yang terasa pahit dari hubungan antar ini? Semestinya harus menyebabkan kita makin sadar. Bukan menikmati kepahitan hidup, tetapi justru kita menikmati untuk menyelesaikan permasalahan, kepahitan yang terjadi ini. Nah, jadi umat yang seperti ini, jangan kita sikapi dengan pesimis, kita harus hadapi dengan optimis. Senikmat kita meminum kopi yang pahit tadi, atau misal kita hadapi mereka, kita edukasi mereka, atau misal dengan tujuan betul-betul menyatukan, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompoknya. Saya kira kalau setiap ustadz yang meniti jalan ulama ini melakukan yang seperti ini, itu mampu mengeliminir perbedaan ini menjadi sebuah persatuan. Jadi berbeda, tapi tetap dalam sebuah bingkai Islam yang satu. Jangan perbedaan digunakan nanti sebagai apa? Sebagai lahan untuk jadi konflik bisnis. Untuk mengaraup keuntungan sebesar-besarnya secara duniawi untuk dia dan kelompoknya, yang menyebabkan umat yang luar biasa besarnya ini menjadi terkotak-kotak dan terkoyak-koyak. Bahkan kemudian mereka cekcok dan berkelahi satu dengan yang lain. Tapi saya sebagai seorang muslim, orang Indonesia yang beragama Islam, saya sangat optimis sekali bahwa di tempat kita ada lembaga-lembaga pendidikan, ada ormas-ormas yang luar biasa, baik NU maupun Muhammadiyah maupun yang lainnya, yang betul-betul mempunyai keprihatinan bersama untuk apa? Untuk tidak menjadikan perbedaan ini menjadi sebuah perpecahan, tapi perbedaan ini betul-betul menjadi rahmat bagi umat Islam. Bahkan bukan cuma untuk umat Islam, untuk bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia yang begitu besar ini menonton umat Islam. Mereka berbeda, tapi perbedaan itu bak satu taman yang penuh dengan bunga-bunga yang beraneka ragam. Iya enggak? Beraneka ragam. Jadi melihat perbedaan itu menjadi indah. Seperti kita melihat perbedaan warna-warna di pelangi. Pelangi itu berbeda-beda, tapi indah. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, lembaga pendidikan kita betul-betul harus bisa menanamkan ajaran-ajaran tauhid yang mendinginkan hati dan mendinginkan pikiran. Pelangi itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada hujan masalahnya. Iya. Hujan dulu, tanahnya kemudian jadi dingin, ya nggak? Baru kelihatan pelangi. Insya Allah dengan kesadaran tauhid yang mutlak hanya Allah, dan perbedaan yang terjadi pada kita ini berasal dari keterbatasan kita. Itu namanya kesadaran tauhid. Kita akan melihat perbedaan-perbedaan di antara umat ini selama mereka kembali pada Al-Quran, Sunnah Nabi, melalui tokoh-tokoh yang ahli terkait dengan keduanya, baik dari keluarga Nabi maupun para sahabatnya, tabi'in dan begitu seterusnya sampai ulama-ulama yang besar. Saya yakin umat akan teredukasi untuk melihat perbedaan itu hal-hal yang biasa saja dan tidak gampang terprovokasi dengan perbedaan itu menjadi terkoyak-koyak, apalagi berkelahi satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana dengan banyaknya berita-berita hoax di media sosial? Yang ini kan kadang seperti yang tadi disampaikan di awal, membuat umat menjadi heboh, dan terkadang kita yang nggak ngerti ikut-ikutan share gitu. Ya. Itu semua berawal dari kurangnya pemahaman. Kalau pemahaman pasti itu adalah akibat dari lembaga pendidikan. Ya. Lembaga pendidikan manapun bertanggung jawab untuk mendidik anak didiknya itu berpikir dan bersikap Qur'an. Salah satu di antaranya adalah kesadaran untuk tabayyun. Kan Al-Quran mengatakan, iya, kalau datang kepada kita seorang yang fasik. Kenapa disebut dengan fasik?
Karena yang bersangkutan tahu persis bahwa berita itu akan menyebabkan terjadinya perkelahian, percekcokan. Seorang muslim yang baik selalu cinta kepada muslim yang lain. Manusia yang baik pasti cinta kepada manusia yang lain. Di waktu dia tahu bahwa berita ini akan menyebabkan percekcokan, walaupun berita itu benar, kalau disampaikan bisa menyebabkan perpecahan, mestinya dia tahan. Dia telah melakukan dosa besar karena membiarkan umat ini menjadi pecah. Kalau itu terjadi, baik melalui HP kita, baik melalui internet, melalui apa saja, kewajiban kita yang pertama adalah fatabayyanu. Nah, mestinya lembaga-lembaga pendidikan harus bisa mendidik anak didiknya. Selain pintar, dia kritis. Anak didiknya? Tidak gampang untuk mempercayai segala sesuatu yang berakibat tidak baik. Jadi kalau lahir sekarang di komunitas kita, bangsa kita, anak-anak kita, masyarakat kita yang gampang mempercayai berita-berita yang tidak benar, apalagi kalau beritanya ada Al-Qur'annya dan Sunnahnya, atau misal, dan mereka tidak berusaha untuk mengeceknya, sedangkan mereka tidak tahu, itu disebabkan karena memang sikap mereka bertentangan dengan Al-Quran. Mereka nggak punya sikap Qur'ani. Dan yang salah menurut saya, yang kurang, itu adalah lembaga-lembaga pendidikan. Sebab kita ini terus terang aja, kita adalah produk lembaga pendidikan yang pernah mengeluarkan kita. Ya. Ini kewajiban. Lembaga pendidikan formal maupun informal, pengajian dimanapun harus mengedukasi masyarakat untuk tidak gampang percaya berita-berita yang bisa memecah belah umat maupun bangsa ini. Karena akibat dari berita-berita ini sangat fatal, Ustaz ya? Betul. Sangat fatal, bisa menyebabkan perpecahan. Sebelum berpisah, Ustaz, biasanya Ustaz kalau sahur makannya apa, Ustaz? Saya berbuka puasa tidak pernah makan nasi. Walaupun nggak makan nasi, tetap badan saya gemuk. Dan saya biasanya makan, sama kayak Robi, makan bubur dan makan biasa kurma, air putih, buah-buahan, bubur. Sahur baru makan nasi. Sahur baru ya, makan dan nasi. biasanya istri saya tahu bahwa saya suka dengan kuah-kuah bening yang baru dimasak. Jadi istri saya bangun duluan, baru masak. Jadi hangat itu. Hangat, jadi nasi, kuah Fresh bening, model-model begitu. Menghindari santan, walaupun tetap kadang-kadang makan santan, makan kuah-kuah yang santan. Tapi tidak ada pantangan makan ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi 1 bulan itu makan nasi hanya pada sahur saja. Dan itu badan lebih ringan, lebih sehat. Dan tetap olahraga. Jadi habis subuh, nggak ada alasan karena bulan Ramadan tidur. Biasanya kebanyakan muslim tidur, Ustaz. Enggak, mengakhirkan sahur, ya gitu sunnah. Ya enggak, tidak tidur setelah salat subuh itu juga sunnah Nabi. Ya, olahraga mungkin nggak seperti waktu di luar bulan Ramadan. Tapi saya suka naik sepeda. Olahraga secukupnya. Ya, di rumah ada sepeda, di sini ada sepeda gitu. Kira-kira demikian. Baik, Ikhwan Akhwat, itu tadi sedikit kebiasaan Ustaz Umar Ibrahim dalam bersantap sahur di bulan Ramadan ini. Dan mungkin Ikhwan Akhwat, kami saat lagi akan undur diri, mohon pamit dari ruang dengar Anda dalam program Sahur Bersama Tokoh. Namun sebelum ditutup, Ustaz, ada kesimpulan yang bisa disampaikan untuk pendengar dari perbincangan kita di waktu sahur ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai muslim, alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa yang namanya Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan Al-Quran. Gunakan semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berpikir secara Qur'ani dan bersikap secara Qur'ani sesuai dengan kemampuan kita. Dengan sikap yang sesederhana ini, walaupun proses belajarnya nggak sederhana, saya yakin kita akan bisa mensikapi banyak hal seruat apapun dengan cara yang mudah, dengan bantuan Allah SWT melalui Al-Quran. Jangan sampai kita hanya baik pada bulan Ramadan, tapi kemudian kita tidak baik di luar bulan Ramadan. Kalau saya menggunakan istilahnya kisyik, jangan jadi Ramadhaniyun, tetapi jadilah Rabbaniyun, yaitu orang-orang yang selalu mempunyai nilai-nilai
ketuhanan di dalam dirinya. Iya. Bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Saya kira demikian. Baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz Umar Ibrahim, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga selalu sehat di bulan Ramadan, Ustaz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi bincang-bincang kita dalam program Sahur Bersama Tokoh bersama Ustadz Umar Ibrahim, langsung dari Masjid Takpenanjar Yayasan Baituna. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan barusan. Saya Abi Agus undur diri ditemani rekan pejuang dakwah Obi, kemudian ada Imam serta rekan pejuang dakwah yang ada di Semarang, Batam, dan juga di Sukabumi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan salah. Ila liqa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.